Kebanyakan orang pada acara Galaxy Unpacked 2023 kemarin itu fokusnya pada Samsung Galaxy S23 series aja. Padahal di acara yang sama itu ada satu produk lagi yang menurut saya itu jauh lebih menarik dan mungkin juga lebih inovatif, yaitu Samsung mengumumkan Galaxy Book 3 series. Ya namanya juga laptop mungkin nggak sepopuler smartphone ya, dimana smartphone kan semua orang juga tahu, sementara laptop tuh mungkin nggak semua orang butuh. Apalagi kalau mereknya Samsung, dimana nggak semua negara itu jual laptop dengan merek Samsung. Tapi dengan adanya Galaxy Book 3 series ini, jelas kelihatan nih kalau Samsung tuh nggak main-main untuk bisa serius di pasar high-end laptop. Galaxy Book 3 ini hadir dalam 4 varian, yaitu adalah Galaxy Book 3 360, Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360, dan ini adalah monsternya, Galaxy Book 3 Ultra. Ya betul, sekarang itu Samsung ngasih nama Ultra pada laptop mereka. Jadi apa sih yang spesial dari Galaxy Book 3 series ini? Nah, kalau dari saya, kelihatannya Samsung itu setidaknya menjagokan dua hal khusus dari sisi mereka. Yang pertama adalah integrasi yang kuat dengan ekosistem Samsung. Jadi kita bisa sharing nih file dari smartphone atau tablet ke laptop kita dengan fitur Quick Share. Jadi seperti AirDrop pada iPhone. Kalau kita punya tablet Samsung, kita bisa bikin tablet Samsung kita itu menjadi second screen. Ya, ini nggak bisa dilakukan kalau kita tuh punya tablet dengan merek lainnya. Ada juga fitur Link to Windows yang memungkinkan kita bisa connect nih HP Samsung kita ke laptop Samsung dari laptop kita. Jadi nggak perlu sebentar-sebentar tuh lihat HP. Meskipun fitur ini nggak eksklusif untuk laptop dan smartphone Samsung, tapi laptop dan smartphone Samsung adalah salah satu yang secara resmi disupport pada aplikasi Link to Windows. Fitur kedua yang membuat Galaxy Book 3 beda dengan laptop-laptop lainnya adalah dia itu build quality-nya premium, tapi premium itu pendekatannya agak berbeda dengan premiumnya Apple dan beberapa brand lainnya. Memang finishingnya itu bagus, keyboard juga cukup oke, lalu touchpad juga sensitif, enak buat browsing dan scrolling. Tapi secara build quality ini agak berbeda, dimana kalau build quality premium menurut Apple itu mungkin adalah yang kokoh, yang kalau dipegang di tangan itu kerasa mantap ya. Nah, Samsung itu arahnya agak beda, dimana mereka itu memang kerasa premium, jadi tidak terasa murahan, tapi juga dia ringan sekali, sehingga mungkin nggak semantap device-nya Apple. Tapi di sini saya paham kenapa Samsung mengambil jalur itu, karena kalau menurut saya Samsung itu tidak bersaing hanya dengan Apple ya, tapi juga dengan salah satu kompetitor dalam negeri Korea sendiri ya, yaitu dengan LG. Dimana LG itu sudah bertahun-tahun mereka punya laptop yang linigram itu, dia terkenal punya build quality yang cukup baik, lalu juga displaynya besar, baterainya juga tahan lama, dan yang paling penting adalah bobotnya super ringan. Jadi kalau saya simpulkan secara looks and feel, kalau looks-nya mungkin mereka mengambil adaptasi dari Apple ya, tapi kalau secara feel-nya mungkin lebih ke yang LG. Nah, tapi ngomong-ngomong soal look and feel, yang namanya Samsung jelas kita taunya itu mereka selalu punya display terbaik, salah satu yang terbaik di dunia lah. Dan pada laptop Galaxy Book 3 series ini semuanya dikasih panel OLED. Dan begitu saya lihat langsung produknya, wah itu memang kelihatan mantap banget lah secara kualitas. Samsung tuh juga nggak pengen laptop mereka terasa pelan, jadi semuanya itu dikasih Intel generasi terbaru yaitu adalah Gen 13 dan minimal banget dikasih i7 seri P. Seri P itu di atas seri U-nya Intel, di mana performance core-nya 2 kali lipat lebih banyak. Jadi kalau yang U itu cuma punya 2, yang P itu punya 4. Sementara efisiensi core-nya ada 8. Emang kalau untuk performa nyatanya kita harus tunggu review independennya ya, tapi kalau dari pengalaman saya yang pakai seri U aja yang Core i5 itu untuk pekerjaan seperti AutoCAD, lalu untuk pekerjaan seperti video editing, itu sudah sangat-sangat cukup. Nah, apalagi yang seri P dan Gen 13. RAM dari Galaxy Book 3 series juga semuanya minimal dikasih 16GB. Jadi benar-benar nih Samsung nggak pengen laptop mereka terasa pelan. Nah, Samsung juga pengen nih kalau yang pakai Galaxy Book begitu video call itu kelihatan bagus. Jadi semua Galaxy Book 3 series ini dikasih webcam Full HD. Kelihatannya biasa aja ya Full HD, tapi jangan salah, Apple aja untuk MacBook Air yang M1 itu masih pakai 720p. Dan sebagai tambahan keamanan, mereka juga ngasih fingerprint reader di tombol power. Kita akan bahas produk terbaru mereka secara lebih spesifik, mulai dari yang paling basic dulu, yaitu adalah Galaxy Book 3 360. Jadi sesuai namanya 360 artinya hinge-nya, engsel laptopnya itu bisa diputar 360 derajat. Dan laptop yang bisa diputar 360 derajat artinya sudah dapat touchscreen. Dia juga dapat support S Pen meskipun S Pen-nya itu dijual terpisah. Dan karena ini yang paling basic, dia itu cuma dapat resolusi Full HD dengan rasio 16:9. Yang menurut saya cukup impresif adalah kalau laptop 360 itu biasanya agak berat ya karena ada mekanisme hinge dan perlu kokoh. Nah, Book 3 series ini bisa dibilang ringan banget, dimana buat yang 13,3 inci ini bobotnya cuma 1,16 kg, sementara untuk yang 15,5 inci itu bobotnya cuma 1,46 kg.
Sebagai referensi, MacBook Air aja bobotnya di 1,3 kg. Itu pun ukuran layarnya 13 inci. Nah, portnya tuh nggak pelit nih, saya suka. Dimana mereka itu ngasih port HDMI, jadi nggak perlu bawa dongle. Lalu 2 buah USB Type-C, yang salah satunya Thunderbolt 4. Slot micro SD, 1 buah port USB Type-A 3.2, dan mic headphone combo jack. Di sini juga nggak kelihatan ada port charging, jadi artinya laptopnya di-charge dengan port USB Type-C. Kalau Galaxy Book 3 Pro ini menurut saya ini salah satu prototip laptop premium ideal nih. Kenapa? Karena pertama dia layarnya sudah 16:10, jadi enak, vertical space-nya lebih besar. Layarnya juga dapat resolusi 3K. Jadi kalau 4K itu menurut saya agak berlebihan karena dia agak boros baterai. Sementara Full HD itu karena saya sering ngambil screenshot dari internet, itu jadi bikin agak pecah karena ya kurang tinggi resolusinya. Portnya sama persis seperti yang 360, hanya saja USB Type-C-nya. Kalau tadi cuma satu yang Thunderbolt, sekarang 2 yang Thunderbolt. Ukurannya terdiri dari 14 inci dan 16 inci dengan bobot yang bisa dibilang ringan juga untuk masing-masing ukurannya. Nah, tapi sayangnya kalau Anda suka touchscreen, Galaxy Book 3 Pro itu nggak touchscreen. Mungkin karena Samsung pengen laptop ini bisa seringan mungkin dan sekompak mungkin. Ya, touchscreen kan pasti nambah lagi bobot di layarnya. Tapi kalau Anda butuh touchscreen, ada juga Galaxy Book 3 Pro 360. Nggak kayak yang non-Pro, dia sudah langsung include S Pen dan bisa dibilang masih cukup ringan juga. Nah, sekarang kita masuk ke varian yang rata kanan, yaitu adalah Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Jadi, apa sih yang spesial dari versi Ultra ini? Pertama, dia prosesornya itu bukan yang seri P lagi, tapi seri H dari Intel generasi ke-13. GPU-nya juga nggak main-main. Varian yang paling bawah aja dapat RTX 4050. Jadi ini adalah grafik terbaru untuk laptop dari Nvidia. Dan yang paling atas ya, dia dapat RTX 4070. Sayangnya begitu saya mau coba Galaxy Book 3 Ultra di gerainya Samsung di sini, entah kenapa saya nggak bisa nemu yang varian Ultra. Jadi ya sayang sekali saya nggak bisa hands-on. Padahal saya juga penasaran soal bobotnya yang nyata tuh nggak berat-berat banget, di sekitar 1,8 kg untuk laptop 16 inci dan punya dedicated GPU. Tapi sejujurnya saya agak sedikit skeptis untuk yang versi Book 3 Ultra ini, meskipun saya pengen dia bagus. Jadi begini, dia itu punya Intel Gen 13 yang seri H, jadi jelas dia akan boros baterai. Yang kedua, dia punya RTX 4070 ya pada versi top end-nya. Semuanya itu dimuat di chassis 16 inci dan bobotnya itu cukup ringan ya, 1,79 kg. Jadi artinya ini antara Samsung itu ngasih material eksterior yang ringan banget, atau mereka punya optimasi software pada hardware mereka itu yang bagus banget, atau coolingnya kurang. Nah, saya tuh khawatir kalau yang ketiga, yang coolingnya kurang. Karena laptop yang punya Intel Gen 13 seri H plus RTX 4070 itu butuh cooling yang bagus banget supaya laptopnya itu nggak thermal throttling. Karena kalau nggak begitu, saya nggak kebayang nih laptop itu bakal seboros apa dan sepanas apa. Buat yang bertanya, apakah akan masuk Indonesia? Nah, sampai sekarang itu Samsung sayangnya nggak ngabarin kalau laptop yang Galaxy Book 3 series ini atau laptop Samsung secara umum bakal masuk ke Indonesia. Lalu menurut saya penting banget kalau Samsung itu punya laptop di Indonesia, karena itu adalah missing piece ya, satu bagian yang hilang pada ekosistem kerja mobile dari Samsung. Jadi smartphone sudah ada flagship, ya sekarang tuh S23 series. Lalu tablet juga ada flagship, ya, Galaxy Tab S8 series. Jadi tinggal laptopnya aja nih yang hilang. Dan menurut saya juga pasti ada kok pasar di mana mereka itu suka komputer high-end, jadi smartphone high-end, tablet high-end, tapi masih suka pakai Android dan Windows karena mereka mungkin paling familiar untuk itu, atau kerjanya membutuhkan aplikasi-aplikasi yang cuma ada di Android dan Windows. Dan kalau mereka bisa bawa laptop mereka ke Indonesia, itu jadi nggak ada saingan loh. Ya, paling mendekati mungkin Huawei, tapi kan Huawei ya tidak ada GMS aja, jadi smartphone-nya itu benar-benar turun banget, apalagi di Indonesia. Mau bersaing dengan Apple juga menurut saya mungkin belum tentu juga, karena Apple itu bisa dibilang kalau aplikasi profesional itu jauh lebih lengkap di Windows ketimbang di macOS. Nah, buat Anda yang tertarik untuk beli Galaxy Book 3 series, entah impor atau beli sendiri ke luar negeri, ya siap-siap aja mengeluarkan duit cukup banyak ya. Karena bisa dibilang ini semuanya cukup mahal. Jadi Galaxy Book 3 series itu mulai dari 1.299 US dollar atau sekitaran 20 juta rupiah. Sementara model yang paling atas, Galaxy Book 3 Ultra itu mulai dari 2.199 US dollar atau sekitar 34 juta rupiah. Jadi gimana? Apakah Anda berniat untuk beli Galaxy Book 3 series? Nah, silahkan komentar di kolom di bawah ini. Saya Julian Bertekno dan terima kasih telah menonton.